Tuhaput. Tuhaput itu tergolong dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh satu lagi kalau nggak saya lupa, itu sudah merangkul semua, Bu. Jadi dia kan di ini, maksudnya kita bilang itu yang paling rendah kita bilang, Bu. Tapi kalau di Aceh dalam Kanun nomor 4 tahun 2009 itu sudah diatur. Misalnya Tuhaput, Bu. Tuhaput dia kan tugasnya selain mengawasi pembangunan atau pelaksanaan kegiatan kampung, di situ ada ketera pada saya lupa pasalnya pasal 35 di Kanun nomor 4 2009 itu ada ketera yang bahwa Tuhaput mengumpulkan, menerima dan mengapresiasikan semua masukan dari masyarakat kampung, Bu. Jadi kan misalnya kita bilang, Bu, yang Ya. Gini, Bu. Boleh ganti mic-nya, mikrofonnya. Oke, Bu, saya lanjutkan, Bu. Gini, Bu. Ini sekarang kita bilang kan kalau di kabupaten ataupun di kecamatan kami kan di kampung itu ada kepala desa strukturnya, ada kapur atau sekarang kami disebutkan kasih, dia ada 4, Bu. Yang kasihnya 2, yang sekarang kalau bahasa daerah ada kranicut umum dan perencanaan, kranicut keuangan, itu namanya bendahara, Bu. Ya, habis itu ada kasih pemerintahan dan kemasyarakatan, habis itu ada kasih pembangunan dan umum. Ya. Sekarang, Bu, gini, Bu, itu yang maksudnya organisasi dalam struktur pemerintahan yang membantu KESI dalam pelaksanaan kegiatan kampung selain dari kadus, Bu. Karena sekarang ini kita bilang kadus kepala dusun. Kalau di tingkat mungkin di kabupaten lain di Indonesia kan ada RT RW, Bu. Kalau kami di sana kan dusun, Bu. Dusun itu pun tergantung dengan luasnya wilayah, Bu. Luasnya wilayah kadang-kadang ada yang memang wilayahnya kecil, itu dusunnya udah pasti ada yang 2, ada yang 3, ada yang sampai ke 6 tadi, Bu. Ya. Dan menyangkut yang lain-lain kita bilang, Bu. Ini menyangkut tentang misalnya kayak Ibu tanya tadi, mungkin nanti bisa saya tanya balik, Bu. Masalah menyangkut dengan tadi tunjangan lah, Bu. Apakah ada tunjangan-tunjangan lain sih? Kalau yang saya tahu nggak ada, Bu. Yang ini, yang maksudnya gini, Bu. Gesi pelaksanaan waktu melakukan kegiatan, ada kegiatan-kegiatan yang maksudnya yang harus mengeluarkan dana di luar tanggung jawab KESI. Misalnya bukan misalnya kalau di kampung kami ada acara apa, Bu, datang tamu ataupun putus lampu jalan harus diperbaiki, harus kadang-kadang musibah mendadak gitu, Bu. Jadi kan para KESI ini kalau dananya kan udah diplot masing-masing kayak kita bilang di 8%, 32%, habis itu 10 berapa tadi, Bu? 20% untuk ketahanan pangan, Bu, ya. Mungkin itu, Bu, nanti kalau apa lagi bisa kita sharing lagi, Bu. Artinya butuh dana operasional Lebih, Bu, tambahan ya, Bu. Ya Bapak, ya Kadek Aku. Silakan, tadi Bapak ada di. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Izin, Bu, sebentar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Saya perwakilan WISI Kecamatan Chandra Bayu, tepatnya di Aceh Utara. Di sini saya menarik di Undang-Undang Nomor 6 2014. Saya menariknya di pasal 72 ayat 1B dan ayat 2. Di situ menjelaskan tentang sumber dana desa. Pada tahun 2015, kalau nggak salah saya, itu sumber dana desa diambil 3% dari APBN. Dan di 2016, kalau nggak salah saya, 6%.
diambil dari APBN di luar dana transfer desa. Selanjutnya pada tahun 2017 dan seterusnya mungkin sampai sekarang sebelum ada revisi atau ada regulasi baru, kalau nggak salah saya 10% diambil dari sumber APBN. Kalau nggak salah saya di 2022 ini dana desa berkisar sekitar 68 triliun yang dibagikan ke 74.691 desa seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau perkiraan matematik saya sederhana, kalau 68T dan kalau nggak salah saya sumber APBN di tahun 2022 berkisar lebih daripada 2000T, lebih tepatnya saya nggak tahu berapanya, jelasnya saya nggak tahu. Kalau dibagikan 68T dibagi dengan 2000 sekian, saya rasa belum mencapai setengah atau 5% yang diamanatkan dalam undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan PP nomor 11 tentang seledap tadi. Mungkin kalau untuk berisik masih batas minimal. Sementara dituangkan dalam PP itu batas minimal 2.400.000 sekian. Itu masih batas minimal tanpa ada tunjangan yang lain. Saya rasa dengan tugas dan beban misi yang begitu berat di luar menjadi kepala desa, seperti yang tadi ada kewenangan lokal desa, kalau di Aceh misi itu juga berperan sebagai hakim di desa dan siap bekerja dok, hakim adat. Dan kalau kita lihat jam kerja misi kampung itu 24 jam. Kita harus siap dibangunin jam 3 pagi menjelang pagi. Insya Allah siap, dan saya rasa kawan-kawan ini sudah siap semua. Cuma dalam forum ini kita sampaikan aspirasi dan mirisnya kalau kita sampaikan, kalau kita di Aceh Utara, selain daripada misi, sekdes dan yang lainnya, itu angka nominalnya tidak berani kita sebutkan. Padahal di PP sudah jelas dituangkan kalau sekdes dan perangkat yang lainnya 100% dari golongan 2A kan, kalau nggak salah. Selanjutnya, saya tertarik tadi di kewenangan. Pernah saya baca buku Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia yang dikarang oleh Sudaro, Eko dan kawan-kawan. Di situ di halaman 30 pernah saya baca bahwa dana desa ini tidak bisa, yang pertama selain daripada serta profesional juga tidak bisa membangun rumah ibadah dan juga kantor desa. Berbicara kantor desa itu hal yang sangat penting, krusial kalau di desa, karena itu untuk meningkatkan pelayanan administrasi untuk masyarakat desa. Dan berbicara kewenangan itu merupakan kewenangan dari kewenangan desa berskala lokal desa. Dan yang selanjutnya rumah ibadah. Rumah ibadah juga berbicara kewenangan, dia juga berkewenangan desa berskala lokal desa. Yang menjadi pertanyaan saya, apa alasan sehingga kantor desa dan juga rumah ibadah itu tidak bisa kita bangun dengan dana desa? Sekian sementara Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dan Ibu dari Kementerian, yang terhormat kepada Bapak Kasih dan Kaur beserta perangkat-perangkat yang hadir. Atas nama sebagai Ketua PUD dari Kampung Payatwa, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara. Mikrofonnya teman-teman boleh. Menyangkut dengan Ketua PUD, yaitu
bagian dari pengawasan daripada kinerja Resi. Tuhan pun memang tak pegang laju, kita bilang yang bahwa Tuhan pun adalah bagian dari pengawasan. Intinya Tuhan pun ini bagian sekitarnya cuma sedikit Bu. Kita menyampaikan. Boleh tahu Pak berapa? Cuma kalau kedua 600, kalau anggota 400. Mungkin 240.000. Ya, siapa waktu? Oh, 260 Bu kalau tidak salah. Yang dengan 200 kecil kan ada PP. Tua pun enggak ada Bu. Kayak mana ini? Siap Bapak ya. Ya, ini kan aspirasi daripada Tua pun Bu. Kita menyampaikan hal tersebut karena di masyarakat juga selain daripada kecil, Tua pun juga bagian daripada masyarakat yang dilaporkan bermasalah-masalah juga ada juga. Banyak masalah yang disampaikan kepada Tua pun juga. Itu aja Bu yang kita sampaikan. Lebih kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aspirasi dari Tuhapo ya Pak ya. Yang lain ada Tuhapo di sini? Hanya Bapak? Ya. Silakan. Mungkin tadi ada satu lagi ya Pak ya dari sisi kanan ya. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Romi, selaku Gesi Bidang Semang 4, Kecamatan Semang Keramat, juga Ketua Gesi Kecamatan Semang Keramat. Saya cuma menambahkan, sebenarnya yang saya hormati Ibu Elizabeth, Ibu Pak Mun, dan rekan-rekan semua, para Gesi, Tuan Wapun, dan perangkat. Saya cuma menambahkan dari rekan kami dari forum Kecamatan Gedung Samudera, yaitu masalah siltap. Seperti Ibu yang katakan tadi, kita di desa ini mensejahterakan rakyat, memakmurkan desa. Kami setuju mengenai itu. Tapi kendalanya, sesudah kita mensejahterakan rakyat, memakmurkan desa, kendalanya rakyatnya udah makmur, ini perangkat desanya nggak makmur. Sesuai dengan PP nomor 11 2019, yaitu perubahan dari PP 2014 kalau masalah nomor 43, siltap kalau kecil atau kepala desa minimal 2.400.000 sekian, itu udah di umumnya di Aceh Utara udah sesuai. Tapi untuk siltap perangkat desa itu masih kurang. Perangkat desa sekdes itu masih kurang. Belum, apalagi untuk memimpikan untuk yang maksimalnya belum, itu minimalnya belum. Jangan maksimal Pak, nanti tertutup. Maksimalnya siapa tahu nanti bisa lebih gitu Pak ya. Kemudian Tuhapo juga atau BPD itu masih kurang. Kemarin tahun 2021 kami dari ADSI Kecamatan dan rekan-rekan semua pernah audiensi juga ke DPRK Kabupaten, sudah membahas, tapi kami lihat untuk 2022 belum dipenuhi. Saya rasa itu aja dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kita semua Pak. Nah, ini sudah mulai kelihatan Pak. Kalau tadi belum ya Pak ya. Tes. Ya, Bapak. Seperti yang saya duga, akhirnya lari-larinya ke siltap juga kan Pak? Ya, nggak apa-apa Pak, itu manusiawi. Jangankan Bapak, kami juga begitu Pak.
Ya, itu manusiawi ya Pak ya. Tapi kita mungkin mohon izin Pak, saya mungkin tidak menyebutkan namanya satu persatu. Tapi apa yang Bapak sampaikan ini sangat bermakna bagi kami semua. Terkait tadi mengenai bahwa di Aceh itu hanya ada pemerintah desa dan BPD ya Pak ya. Karena dianggap BPD ini sudah mewakili tokoh masyarakat dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya, ini mungkin catatan bagi kami Bapak Ibu, artinya kami yakin Bapak Ibu menjalankan ini, maaf Pak, Bapak Kecik menjalankan ini karena ini adalah amanat dari peraturan Bupati, gitu ya Pak ya. Saya tidak ingin mempersalahkan Gampong, tidak Pak. Hanya ini untuk pencerahan kita semua saja Bapak. Kalau undang-undang itu mengamanatkan bahwa kelembagaan di desa itu adalah pemerintah desa, antara lain kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa atau TUHAPE, dan lembaga kemasyarakatan desa. Ketiga lembaga ini Bapak Ibu, cara memilihnya berbeda, cara pemberhentiannya berbeda, tugas fungsinya juga sebenarnya berbeda. Kalau BPD atau TUHAPE ini lebih kepada mewakili masyarakat dalam mengawasi kinerja kepala desa. Dia memang menampung aspirasi Bapak, menampung aspirasi khususnya ketika membuat kesepakatan bersama kepala desa dalam penyusunan perdes. Tapi yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa ini Bapak, ini adalah lebih kepada wadah aspirasi atau wadah partisipasi. Artinya Pak, kalau kaum muda kita ingin berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Gampong, dia punya wadah Pak. Kan dia tidak mungkin wadahnya di TUHAPE ya Pak ya. Wadahnya di mana? Wadahnya di Karang Taruna. Kemudian ketika kaum wanita, kaum perempuan ingin berpartisipasi di dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan, wadahnya di mana? Wadahnya PKK. Kemudian ada kader-kader kesehatan, kemudian orang-orang yang punya perhatian kepada kesehatan, wadahnya di mana? Wadahnya Posyandu. Kemudian ada RT RW, ini lebih kepada dia mengorganisir, kalau dusun itu kan satu dusun ya Pak ya. Tetapi kalau RT RW ini lebih kepada tetangga, mungkin 10 rumah tangga itu satu RT. Kemudian 10 RT itu satu RW. Artinya, kenapa ini ada? Ini akan lebih mengenali masyarakat. Ini nanti dalam waktu dekat kan Pak, ini ada namanya bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Yang menentukan siapa masyarakat yang layak untuk menerima, ini adalah sebenarnya RT RW. Kenapa RT RW? Karena dia lebih dekat dengan masyarakatnya. Kalau di Jakarta Pak, izin Jakarta, untuk DKI Jakarta Barat, itu RT-nya 6.500. RT Pak. Tapi memang karena di sini penduduknya banyak ya Pak ya. Itu diatur di dalam Perda. Tapi artinya Pak, ini bukan saya bukan mengatakan ini desa-desa tidak punya inisiatif dan lain. Karena memang ketika Bapak menetapkan ini harus ada kebijakan dari tingkat atas. Jadi ini memang PR kami untuk berkoordinasi dengan kabupaten untuk memfasilitasi. Nah, kemudian LPM ini tidak bisa kita samakan dengan BPD. Karena LPM ini nanti sebagai sekretaris penyusunan RPJMDes, RKPDes, tugasnya adalah menampung aspirasi dari lembaga-lembaga yang lain untuk dilihat apakah sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten kota dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini memang tugas kami nanti ya Pak ya. Artinya kalau Bapak sekarang yang Bapak miliki adalah ini, silahkan jalan Pak. Karena ketika Bapak ini membentuk RT RW, LPM dan lain-lain, ini memang harus ada perintah dari kabupaten kota. Begitu ya Pak ya. Nah, untuk RT RW ataupun LKD ini Pak, ini pemberlakuannya ini tidak dapat honor Pak. Ini tidak dapat insentif, ini tidak dapat silta. Mungkin makanya nggak menarik ya Pak ya. Dikasih tugas, tapi tidak dikasih apa-apa. Karena apa Pak? Kalau tadi saya mengatakan undang-undang kita diatur dengan filosofi, diatur dengan asas, diatur dengan tujuan. Karena apa ini tidak diberikan gaji? Karena ini adalah aspirasi memang karena keniatan. Kalau zaman dulu sebenarnya tidak ada yang dibayar di desa kan Pak? Gotong royong nggak ada yang dibayar kan Pak?
Tapi setelah ada dana desa, semua orang bekerja maunya dibayar. Begitu ya Pak ya? Nah, ini untuk LKD ini Pak, tidak ada yang namanya silpa. Tidak ada diberikan honor setiap bulan. Tetapi ketika mereka punya kegiatan, ini bisa dikasih transport. Bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan transport? Mereka ini harus punya program kegiatan di dalam APBDes. Apa kegiatannya? Inilah yang harus kita fasilitasi. Posyandu ada kegiatannya Bapak-bapak? Pak Kecil? Ada. Itu didanai dari APBDes kan Pak? Ya. PKK ada kegiatan? Didanai dari AP. Ketika mereka bekerja ada uang nggak mereka dapat Pak? Ya kan Pak, mungkin transport, kalau kader namanya insentif kader, walaupun mungkin jumlahnya sangat kecil. Saya yakin sangat kecil Pak. Gitu ya Pak ya. Tapi ini artinya kedatangan Bapak ke sini bukan hanya ingin mendengarkan kami Pak. Kedatangan Bapak-bapak kecil ke sini, kami juga ingin mendapatkan real nyata yang ada di Aceh. Jadi saya hari ini mendapatkan Pak, ternyata masih ada kabupaten yang tidak punya LPM, padahal undang-undang mengatakan LPM sebagai sekretaris penyusunan RPJMDes. Ya kan Pak? Artinya sebenarnya kalau dia tidak ditandatangani RPJMDes-nya oleh LPM, itu tidak bisa disetujui oleh bupati. Karena undang-undang mengatakan sekretarisnya kan LPM kan Pak? Kalau RPJMDes-nya tidak disetujui, berarti RKP-nya tidak disetujui. Kalau RKP tidak disetujui, APBDes tidak disetujui. Tapi yang kami lihat kenyataannya sekarang adalah bapak-bapak di Aceh tidak punya LPM. Tapi nama lain juga boleh sih Pak. Tapi sepertinya ini diserahkan ke Sekdes ya Pak ya. Bapak ini silakan jalan Pak. Ini tugas kami untuk berkoordinasi dengan kabupaten. Gitu ya Pak ya. Ya Bapak ya. Artinya Bapak datang ke sini, kami mendengar yang kenyataan dan kadang-kadang gini Pak, kami membuat aturan itu merasa wah ini semua sudah lancar di jalannya. Ternyata kalau Bapak tidak datang kami tidak tahu, gitu ya Pak ya. Nah kedua, terkait dengan bapak-bapak kecil ini punya banyak pengeluaran, tidak hanya di Aceh yang komplain Pak. Seluruh Indonesia mengatakan kami ini kan harus kondangan. Kalau kami kondangan nggak mungkin dong yang kami kasih sambil dengan masyarakat. Betul ya Pak ya? Ya namanya Pak kecil yang datang pasti beda lah ya Pak ya. Nah ya. Kalau begini nganggurnya kenceng tuh Pak. Ya kita paham Pak. Ya. Bapak memang di dalam APBDes itu tidak ada yang namanya operasional kepala desa. Mungkin kalau Bapak melihat APBD-nya apa DIPA, kalau di sini namanya RAKL atau DIPA itu juga tidak ada Pak operasional. Tidak ada operasional Pak Dirjen. Kami kan dipimpin Pak Dirjen ya Pak ya. Tapi saya yakin kok Pak, Bapak sudah ada yang 12 tahun ya Pak ya. Jadi kepala desa kayaknya lebih sudah canggih lah ya Pak ya. Ya. Nah, tapi kan kemarin ada tuntutan teman-teman ya Pak ya. Ada tuntutan kepada itu yang di Senayan katanya minta operasional dan lain-lain ya Pak ya. Silahkan mengajukan aspirasi Pak. Apa saja aspirasinya silahkan. Tetapi sebelum undang-undangnya dirubah, jangan melakukan yang bertentangan dengan undang. Tapi aspirasi Bapak itu kan tetap diproses kan Pak? Gitu kan Pak? Nah, kami tahu Pak, kami tahu Bapak di desa ini banyak dinamikanya, termasuk 24 jam, pukul 3 harus dibanguni, kadang-kadang suami istri yang berantem yang dipanggil Pak Kecil, gitu ya Pak ya. Ada yang viral Pak Kecil. Ya, ini jadi kalau dulu sih katanya Pak kepala desa itu adalah memang modal sosial ya Pak ya, kesukarelaan. Kalau dulu ya Pak ya, kalau sekarang kayaknya nggak sukarela lagi Pak. Masa di desa ada uang 1 miliar kami harus sukarela, nggak terima dan ya Pak ya? Ya, tapi untuk sementara terima dulu Pak. Karena saya yakin ketika Bapak untuk berjuang menjadi Pak Kecil ini juga punya bukan hanya sekedar semata-mata uang, tapi keinginan untuk memajukan masyarakat, bukan semata-mata uang. Dan saya tahu perjuangan menjadi kecil, perjuangan menjadi kepala desa sekarang sangat luar biasa. Kayaknya kalah Pak perjuangan menjadi presiden. Benar ya Pak? Ya kan Pak ya? Ya. Jadi Bapak mengenai Sirta, benar Pak, itu bervariasi. Bervariasi. Saya baru dari Badung Pak. Badung itu ada di Badung. Tapi Bapak nggak boleh iri. Saya tanya Pak kepala desanya berapa total uang yang dia bawa pulang setiap bulan dari APBDes? Bapak nggak boleh iri Pak. 25 juta. 25
25 juta. Tapi adakah diambil dari dana desa? Tidak. Dari mana? Dari ADD. Kenapa dia bisa dapat ADD besar? Karena penghasilan daerahnya besar, Pak. Kenapa Badung bisa ADD-nya besar? Bagi hasil pajaknya juga besar. Karena di Badung itu semuanya restoran, hotel, dan pertokoan. Jadi bagi hasil pajaknya besar. Bagi hasil pajak ini bisa dipakai untuk meningkatkan. Jadi siltapnya kalau nggak salah Pak itu tidak besar, tapi yang besar tunjangannya. Tunjangannya dari mana? Dari bagi hasil pajak dan restoran. Tapi kan itu contohnya Badung ya Pak ya. Tapi Bapak percaya nggak, saya ke Sulawesi Selatan, itu ternyata perangkatnya gajinya masih 600.000. Jadi artinya Pak, memang masih bervariasi. Bervariasi karena apa? Karena ADD-nya masih bermacam-macam. PP 11 memang mengatakan penuhi pertama-tama dari ADD. Tetapi ketika tidak terpenuhi dari ADD, bisa diambil dari sumber lain selain dana desa. Sumber lain yang paling tinggi dari mana lagi selain ADD? Penghasilan asli desa. Masalahnya Pak, penghasilan asli kita juga jangan-jangan kosong. Karena apa kosong? Karena kita sudah terpacu, sudah terbuai dengan dana desa. Saya lihat Pak di Badung itu, saya lihat Pak, APBD-nya Bapak tahu berapa? 6M. 6M, tapi pendapatan asli desanya cuma 2,5 juta. Padahal sebenarnya kalau Bapak lihat undang-undang itu, dana desa itu dipakai untuk memacu penghasilan asli desa. Tapi ya gini Pak, kita udah lebih terbuai dengan dana desa. Tapi saya yakin Pak, hari ke hari akan ada peningkatan kesejahteraan. Walaupun sekarang belum Pak ya. Tapi saya yakin walaupun peningkatan kesejahteraannya belum tercapai, bapak-bapak masih mau kan menjadi kecil? Masih ya Pak ya, masih Pak. Bahkan ada Pak anggota DPR yang mau jadi ini Pak, kembali jadi kepala desa. Banyak kan Pak ya? Nah, berarti kan memang jadi kepala desa itu, apalagi kemarin di sini banyak Pak kepala desa yang datang ya Pak ya, karena ada lomba desa. Saya lihat dengan seragam putih-putihnya itu Pak, waduh, luar biasa Pak wibawanya ya Pak ya. Bapak-bapak kalau di sini karena pakai batik mungkin sama seperti kami ya Pak ya. Tapi kalau udah seragam putih-putihnya dengan lambang-lambangnya itu Pak, kalah dia Kapolri Pak. Ya Bapak ya, saya yakin. Tapi memang itu Pak, saya yakin memang kadang-kadang kalau saya lihat tugasnya kepala desa ini luar biasa, tapi siltapnya masih. Tapi artinya setiap perubahan PP itu ada tambahan siltap. Benar nggak Pak? Pertama-tama kan PP 47 Pak, PP 43. Ini ada aspirasi pusat utamanya dari daerah Jawa karena tadinya tanah bengkok atau tanah kas desa tidak lagi menjadi penambah penghasilan kepala desa, protes. Berubah menjadi PP 47. PP 47 protes menjadi PP 11. Nanti kalau Bapak mengeluarkan aspirasi lagi, silakan. Boleh Pak, tidak masalah. Apalagi ada asosiasi ya Pak ya, apalagi asosiasi. Nah, itu Bapak terkait dengan dana desa, tadi seperti yang disampaikan ini, sebenarnya APBN kita ini besar, tapi kenapa dana desa kami cuma sekian, gitu ya Pak ya. Dana desa itu kalau Bapak baca di undang-undang itu memang 10% dari APBN dikurangin, ada rumusnya, tapi artinya ini rumusnya ini terlalu rigid Pak, saya juga tidak bisa menjelaskan. Tetapi kenapa berbeda-beda di setiap desa? Karena ada indikatornya. Bahkan ada indikator terbaru lagi Pak, itu namanya indeks pembangunan desa. Desa mandiri itu nanti akan ada prioritas-prioritasnya. Kalau selama ini kan desa-desa tidak mau dikatakan mandiri Pak. Khawatirnya kalau disebut mandiri dana desanya berkurang. Ya kan Pak? Pokoknya kita jangan ada pengurangan. Kalau tambah kali lancar, kurang bagi nanti dulu. Ya. Jadi untuk IDM atau desa membangun itu ada desa mandiri yang punya indikator yang memiliki prioritas terhadap pencairannya. Ya Pak ya. Jadi kalau penghitungannya, Bapak, satu yang saya ingin sampaikan. Ketika masa pandemi, saya dan Pak Mul, anggarannya habis-habisan. Bapak percaya nggak, saya tahun depan hanya dapat 200 juta Pak.
Pak Mul 100 juta. Tapi yang namanya dana desa tidak berkurang. Kalaupun tidak bertambah ya Pak ya, tapi tidak berkurang. Jadi ini memang negara Pak tidak sedang dalam keadaan biasa-biasa saja. Bersabar ya Pak ya. Ya, Bapak bagaimana dengan kantor desa? Kenapa kami tidak boleh membangun kantor desa padahal kami punya dana desa? Memang prioritas penggunaannya lebih kepada untuk masyarakat. Bolehkah kami membangun kantor desa? Boleh Pak, tapi jangan pakai dana desa. Boleh Pak, nggak dilarang. Dari mana? Dari kalau ada sisa ADD, tapi mana mau sisa ADD dipakai untuk itu? Siltap kami aja belum terpenuhi, gitu ya Pak ya. Nah, dari mana lagi? Dari bantuan. Kalau kabupaten mau memberikan bantuan, di beberapa daerah bantuan itu malah untuk kendaraan operasional misalnya ya Pak ya. Bagaimana dengan rumah ibadah? Itu tadi Pak yang saya katakan, memang prioritas penggunaannya masih untuk kesejahteraan warga. Tapi kan rumah ibadah untuk kesejahteraan warga, mungkin ya Pak ya, karena urusan agama itu urusan absolut. Absolut itu artinya mutlak menjadi pemerintah pusat. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak mengenai TUHAPE. Bapak, ini Pak TUHAPE mengatakan kami ini kenapa tidak diatur dengan PP? Kenapa kepala desa dan lain-lain PP? Sebenarnya diatur juga Pak di PP 11, tapi tidak dimasukkan angkanya Pak. Masalahnya di sana Pak. Nah, tetapi yang saya katakan tadi Pak, apakah kedudukan kami dengan perangkat pemerintah desa sama? Sebenarnya dia sama Pak, mitra, koordinasi, dan konsultatif. Tetapi kalau pemerintah desa itu, Bapak kecil, tugas utamanya adalah bekerja di kantor desa. Ya Pak ya, jadi tidak ada lagi Pak kecil ini tidak masuk kantor, atau mungkin Pak kepala dusun. Yang ini yang sering salah Pak. Pak kepala dusun di beberapa daerah ini tidak setiap hari berkantor. Kepala dusun perangkat desa nggak Pak? Perangkat kan? Kenapa disebut dia di Undang-Undang Siltap penghasilan tetap? Karena dia pekerjaan tetapnya sebagai perangkat desa. Kenapa TUHAPE tidak disebut penghasilan tetap? Karena TUHAPE itu pekerjaan tetapnya bukan TUHAPE. Ada nggak Pak di daerah Bapak yang menjadi ketua TUHAPE-nya misalnya dosen? Ada nggak Pak? Pegawai negeri, dokter, dan lain-lain. Sehingga filosofinya ya Pak ya, makanya tadi saya di awal-awal mengatakan filosofinya ini berdampak pada pengaturan pasal-pasal. Filosofinya kenapa TUHAPE tidak dikatakan menerima siltap, tapi dikatakan menerima insentif dan operasional, karena pekerjaan utamanya bukan sebagai perangkat atau bukan harus selalu datang ke kantor. Beda Pak ya, Pak kecil kan harus selalu ke kantor ya Pak ya, Pak perangkat desa harus selalu ke kantor. Ada nggak Pak kecil yang perangkat desa kita nggak datang ke kantor? Ada Pak? Ada atau tidak ada Pak? Ada, suaranya kurang lantang Pak. Tidak ada. Karena banyak Pak kecil bilang begini, Ibu itu kenapa sih kepala perangkat desa itu masa tugasnya sampai 60 tahun tidak bisa diberhentikan? Benar nggak sih Pak? Bisa nggak diberhentikan? Ragu-ragu lagi Bapaknya. Gimana Pak? Bisa diberhentikan nggak Pak? Susah. Bisa. Bisa. Bagaimana cara Bapak memberhentikan? Loh. Apakah ganti kepala desa, ganti perangkat? Bisa jadi. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa ya Pak ya. Gimana Pak? Belum punya kantor desa, itu kantornya di rumah. Wah, nih. Dusunnya juga kantornya di rumah masing-masing. Di bapak-bapak yang ada di Aceh ini yang belum punya kantor desa, boleh unjuk tangan? Wah, 90%? Ya, asal jangan seperti kejadian di Halmahera ya Pak ya. Kantor desanya udah bagus Pak. Tiba-tiba ganti kepala desa, ganti kantor desa. Karena apa? Dibakar sama yang kalah Pak. Enggak ya, di Aceh enggak ya Pak ya? Enggak ya. Ya Bapak, saya tahu Pak, saya tahu banyak keinginan, banyak harapan Bapak-bapak, Bapak kecil yang belum terpenuhi. Tapi kan wajar ya Pak ya.
Ya wajar ya Pak ya. Namanya harapan itu pasti makin lama makin tinggi Pak. Makanya tidak dikatakan angka maksimal. Tidak dikatakan angka maksimal tetapi minimal. Itu ya Pak ya.